Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Octavia, NIM 2325451223, Program Studi Pengelolaan Perkebunan, dengan dosen pengampu Bu Nur Samsi, SP, MSI. Di sini saya akan menyampaikan tugas dengan judul Human Resource Development. Definisi dari HRD adalah proses terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kapasitas kerja seseorang agar lebih siap menjalankan tugas dan berkembang dalam organisasi. Dalam konteks ini, pelatihan, pendidikan, pembinaan, monitoring evaluasi, kaderisasi, dan upgrading adalah bentuk intervensi HRD yang saling melengkapi. Tujuan dari HRD yang pertama, produktivitas, yaitu menyiapkan tenaga kerja agar menjadi lebih produktif dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang kedua, kaderisasi, di mana ini membentuk kader-kader baru yang siap memimpin di masa depan dan bisa menjalankan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, kualitas layanan, yaitu meningkatkan standar dan kualitas layanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Yang keempat, adaptabilitas, yaitu menyesuaikan kemampuan karyawan dengan perubahan teknologi serta tuntutan kerja yang terus berkembang. Jenis-jenis HRD yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah proses pemberian materi, keterampilan, dan arahan kepada peserta agar mampu menjalankan tugas tertentu dengan lebih baik. Dalam konteks kaderisasi atau organisasi, pelatihan bertujuan menambah pengetahuan dasar dan membentuk kemampuan praktis kader. Adapun studi kasus dalam ini yaitu sebuah organisasi mahasiswa mengadakan pelatihan kepemimpinan kader secara daring saat pandemi. Tetapi banyak peserta kurang fokus karena kendala sinyal, durasi lama, dan interaksi terbatas. Dalam penelitian tentang pelatihan kepemimpinan, kader organisasi ekstra kampus bentuk pelatihan seperti PKD, LK1, DAD, dan DM1 tetap berjalan melalui virtual leadership training, tetapi muncul hambatan teknis dan psikologis peserta. Kemudian ada juga analisis dari kasus ini menunjukkan bahwa pelatihan tetap bisa berjalan, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain metode dan kesiapan sarana. Jurnal yang saya ambil ini juga menegaskan bahwa media online memudahkan akses pemateri, namun kendala jaringan, alat webinar, dan kejenuhan peserta menurunkan kualitas pelatihan. Artinya, pelatihan perlu dirancang singkat, interaktif, dan disertai evaluasi langsung agar hasil belajar tetap. 2. Pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang lebih luas dan berkelanjutan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Pendidikan tidak hanya dilakukan dalam kelas formal tetapi juga melalui kegiatan organisasi dan pembinaan. Adapun studi kasus tentang ini yaitu pelatihan kader Taruna Melati 1 pada organisasi pelajar Muhammadiyah menggunakan ceramah, diskusi kelompok, studi, kasus, dan curah pendapat. Tetapi sebagian peserta hanya memahami materi secara teoritis, tanpa mengaitkannya dengan praktik organisasi dalam model pendidikan kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dengan metode pendidikan memang disusun berjenjang dan berbasis pengalaman belajar aktif. Dengan ini saya menganalisis bahwa kasus ini memperlihatkan bahwa pendidikan kader tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi harus membentuk pola pikir dan sikap. Di sini juga menunjukkan bahwa kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi, dan studi kasus efektif untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Karena itu, pendidikan kader harus memadukan aspek kognitif, afektif, dan praktik organisasi agar peserta tidak berhenti pada hafalan materi. 3. Kaderisasi. Kaderisasi adalah proses pembentukan dan penyiapan keanggotaan agar menjadi kader yang siap melanjutkan perjuangan, tugas, atau kepemimpinan organisasi. Kaderisasi penting untuk menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Adapun studi kasusnya, sebuah organisasi mahasiswa memiliki banyak anggota baru, tetapi hanya sedikit yang benar-benar aktif karena proses kaderisasi tidak berjenjang dan tidak ada pembagian fase yang jelas.
Di sini juga menjelaskan kaderisasi HMI menunjukkan bahwa kaderisasi yang efektif terdiri dari 3 fase, yaitu pengenalan, pembentukan, dan pengabdian. Di sini saya menganalisis bahwa kasus ini menunjukkan bahwa kaderisasi tanpa terstruktur akan menghasilkan kader yang tidak siap. Di sini juga menjelaskan HMI memperlihatkan bahwa proses yang berjenjang, formal, non-formal, dan informal membantu membentuk kader yang lebih matang. Jadi, kaderisasi harus dirancang sebagai sistem bukan hanya secara senominal penerimaan anggota baru. 4. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah proses memantau pelaksanaan kegiatan serta menilai hasilnya. Monitoring dilakukan saat kegiatan berlangsung untuk melihat perkembangan dan kendala. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan program tercapai atau tidak. Studi kasus, sebuah program pelatihan kader hanya diukur dari jumlah peserta hadir, tetapi tidak pernah dinilai perubahan pengetahuan, perilaku, atau hasil kerja kader setelah pelatihan. Dalam ini, monitoring dan evaluasi program di Dinas Kesehatan Kota Depok, MONEF menggunakan untuk melihat capaian indikator dan menemukan komponen yang belum efisien. Analisisnya yaitu kasus ini menegaskan bahwa monitoring evaluasi tidak boleh berhenti pada kehadiran atau dokumentasi kegiatan. Juga bisa menunjukkan bahwa MONEF yang baik mampu mengidentifikasi kelemahan program dan menjadi dasar perbaikan. Karena itu, dalam pelatihan kaderisasi, evaluasi harus mencakup proses hasil belajar dan dampaknya nyata di lapangan. 5. Upgrading. Upgrading adalah kegiatan peningkatan kemampuan kader atau anggota yang sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya. Tujuannya untuk memperdalam materi, memperbarui wawasan, dan meningkatkan kualitas anggota agar lebih siap menjalankan tugas yang lebih besar. Studi kasusnya, sebuah organisasi kader mengadakan upgrading untuk pengurus lama, tetapi materi hanya mengulang pelatihan dasar sehingga peserta merasa tidak mendapat hal baru. Pada penelitian ini, pola kaderisasi HMI upgrading muncul setelah kaderisasi formal dan follow-up sebagai bagian dari penguatan kualitas kader. Di sini menganalisis bahwa kasus ini menunjukkan bahwa upgrading harus berbeda dengan pelatihan dasar. Di sini juga HMI menegaskan bahwa kaderisasi berjenjang mencakup fase pengenalan, pembentukan, dan pengabdian, sehingga upgrading seharusnya memperdalam kemampuan, memperluas wawasan, dan menyiapkan kader untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jika upgrading hanya pengulangan materi, maka fungsi peningkatan kualitas tidak akan tercapai. 6. Pembinaan. Pembinaan adalah proses pendampingan dan pengarahan secara terus-menerus agar peserta berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Pembinaan biasanya dilakukan setelah pelatihan supaya hasilnya tidak berhenti di teori saja, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik. Studi kasusnya, setelah pelatihan, kader baru dibiarkan bekerja sendiri tanpa pendampingan sehingga mereka bingung saat menjalankan tugas lapangan. Dalam studi ini, evaluasi pelatihan kader TB, pengetahuan kader yang terbatas menjadi masalah utama, sehingga pembinaan lanjutan dibutuhkan agar kader mampu menjalankan peran dengan baik. Dianalisis, pembinaan penting karena pelatihan awal belum tetap cukup untuk membuat kader mandiri. Di sini juga menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan berdampak pada efektivitas peran mereka di lapangan, sehingga pendampingan, supervisi, dan penguatan materi harus dilakukan terus-menerus. Jadi pembinaan bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian ini dari keberhasilan program kaderisasi. Adapun benefit dari HRD. Benefit HRD adalah manfaat langsung yang dirasakan organisasi dan karyawan. Organisasi menjadi lebih efisien karena karyawan bekerja lebih terampil, sementara karyawan mendapat kesempatan berkembang dan meningkatkan kualitas dirinya. Fungsi dari HRD meliputi perekrutan, pelatihan, pengembangan, kemampuan, penempatan karyawan sesuai kompetensi, serta evaluasi kinerja. HRD juga berfungsi menjaga agar kebutuhan organisasi dan kemampuan karyawan tetap seimbang. Manfaat dari HRD yaitu meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kualitas hasil kerja,
membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, menumbuhkan motivasi dan loyalitas, dan mempersiapkan kader atau calon pemimpin masa depan. Adapun daftar pustaka yang telah tercantum di dalam PPT ini. Daftar pustaka ini mencantum dari beberapa jenis-jenis HRD yang telah dijelaskan di sebelumnya. Ini beberapa jurnal yang telah saya akses, dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.